Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hairunisa Krisnawati, kelas 10 MIPA 3, alamat Desa Kalimade, uji SKU Bantara poin 13, dapat menggunakan jam, kompas, dan tanda-tanda alam lainnya dalam pengembaraan. Jam adalah sebuah unit waktu. Lama sebuah jam adalah 1/24 hari. 1 jam terdiri dari 60 menit. 3.600 detik. Jam bermakna masa atau jangkauan waktu, sedangkan pukul bermakna saat atau waktu. Jenis-jenis jam: jam pasir, jam matahari, jam digital. Kompas adalah alat bantu untuk menentukan arah mata angin. Bagian-bagian kompas yang penting antara lain dial, yaitu permukaan di mana tertera angka dan huruf seperti pada permukaan jam. Visir adalah pembidik sasaran. Kaca pembesar untuk membaca angka. Jarum penunjuk. Tutup dial dengan 2 garis bersudut 45. Alat penggantung dapat juga digunakan sebagai penyangkut ibu jari untuk menopang kompas pada saat membidik. Kompas terdiri dari 3 jenis, yaitu kompas bidik atau kompas prima. Fungsi utama untuk mempermudah menghitung sudut sasaran bidik atau tempat berada secara langsung. Kompas orientering atau kompas silva. Fungsi utamanya untuk mempermudah perhitungan dan pembacaan pada peta secara langsung dan kompas biasa. Cara menggunakan kompas. 1. Letakkan kompas pada permukaan yang datar. Setelah jarum kompas tidak bergerak lagi, maka jarum tersebut menunjukkan arah utara magnet. 2. Bidik sasaran melalui visir dengan kaca pembesar. Miringkan sedikit letak kaca pembesar, kira-kira 50, di mana berfungsi untuk membidik ke arah visir dan menilai angka pada dial. 3. Apabila visir dilakukan karena kurang jelas dilihat dari kaca pembesar, luruskan saja garis yang terdapat pada tutup dial ke arah visir, searah dengan sasaran bidik agar mudah dilihat melalui kaca pembesar. Cara mengetahui arah tanpa kompas. Cara mengetahui arah tanpa kompas. 1. Jarum atau silet digosokkan ke permukaan kering, lalu ditusukkan ke gabus, kemudian diletakkan di permukaan air sehingga terlihat mengapung. Ujung silet atau jarum akan menunjukkan ke arah utara atau selatan. Menentukan arah dengan melihat kuburan. Kuburan Islam atau Kristen selalu menunjuk ke arah utara selatan. 3. Memanfaatkan arah kiblat. Di Indonesia, masjid selalu menghadap ke arah barat karena Ka'bah yang dijadikan kiblat umat muslim berada di barat Indonesia. 4. Bayangan benda. Pada siang menuju sore, bayangan umumnya condong ke barat. Jika pagi menjelang siang, umumnya condong ke arah timur. 5. Memanfaatkan pohon. Sisi pohon berbatang besar yang terkena sinar matahari dan tidak berlumut menunjukkan arah timur. Jika tersesat pada malam hari, coba raba sisi pohon berbatang besar dan rasakan suhunya. Sisi pohon yang terasa paling hangat menunjukkan arah barat. Tanda jejak. Dalam pramuka, tanda jejak selalu bersifat rahasia. Untuk membuat tanda jejak dapat dipakai batu, kayu, ranting, goresan, rumput, dan lain-lain. Berikut pengenalan alam sekitar kita yang sering kita temui saat berkemah. 1. Kabut. Kabut tipis dan rata membumbung tinggi ke atas, berarti kurangnya uap air
di udara dan bertanda cuaca akan selalu baik. Apabila kemarin ada hujan, cuaca terang benderang pada pagi hari bertanda buruk pada hari itu. Langit yang ditutupi awan kemudian mulai terang pada pagi hari bertanda cuaca baik, sedangkan di gunung akan turun hujan. 2. Awan. Apabila angin diliputi awan yang tebal dan gelap berarti akan turun hujan yang deras. 3. Matahari. Apabila matahari terbit berwarna merah dan diliputi garis-garis awan yang kehitaman bertanda ada hujan. Apabila berwarna bersih dan terang bertanda hari cerah. 4. Bintang. Apabila malam hari bintang kelihatan terang sekali, maka pada malam itu cuaca akan baik. Jika tampak suram bertanda cuaca buruk. 5. Bulan. Apabila bulan terlihat terang dan bersinar berarti cuaca baik. Tapi bila bulan diliputi awan gelap berarti hujan akan turun. Apabila ada lingkaran putih yang melingkari bulan berarti tidak ada ketentuan cuaca pada hari itu. 6. Binatang. Apabila kita perhatikan naluri binatang dengan seksama yang ada hubungannya dengan cuaca, maka kita akan tercengang atas keganjilan-keganjilan yang dilakukan dengan cara mereka. Tanda-tanda lain cuaca akan buruk. 1. Kucing akan duduk membelakangi api sambil mengusap-ngusap kepalanya dengan kaki depannya dan dibasahi dengan mulutnya. 2. Bila anjing menggali tanah untuk menyembunyikan tulangnya. 3. Burung-burung membasahi bulunya dengan paruhnya. 4. Bila bau bunga tercium semerbak sekali. 5. Burung-burung laut terbang ke darat. 6. Bila asap naik dengan tegak lurus dan tinggi sekali, maka cuaca pada hari itu akan baik. Apabila asap naiknya mendatar dengan tanah atau rendah, maka cuaca akan buruk. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.